siapa? Kemudian ya itu kisahnya ya uni-uni semuanya. Saya melaksanakan beberapa pelatihan Canva 1, 2, dan 3. Nah, di sini berbagi saja, bukan berarti saya ahlinya, bukan. Jadi kita saling melengkapi saja, mana tahu di antara uni-uni di sini juga ada yang ikut pelatihan gitu ya. Sebenarnya ini adalah apa keahlian yang keseringan gitu ya, sering berlatih, sering mencoba. Nah, insya Allah akan mahir dengan sendirinya gitu ya. Mana tahu nanti setelah pelatihan ini uni-uni di sini lebih mahir lagi dari saya. Gitu ya. Saya coba share screen. Share screen. Rashid. Bisa, kok dia enggak bisa lah ya untuk Zoom Bisa enggak Umi Zoom pakai HP ini? Nireni nampak layarnya Nireni? Nampak ya? Tertutup pula dia. Nanti tolong diingatkan saja ya Un kalau seandainya teledor. Oke. Nah, semuanya kita belajar Canva. Awalnya kan kalau Uni sudah bergabung ke grup webinar tutup tahun, ini kebetulan saya ikut webinar tutup tahun, kemudian saya punya link apanya. Nah, itulah saya bagi ke uni-uni semuanya. Kebetulan kan webinarnya gratis, tidak berbayar. Kalau saya sebelumnya ikut pelatihan Canva 1, 2, 3 itu berbayar. Canva 1 itu 35.000, Canva 2 dan 3 itu 50.000. Nah, dan kita pelatihan disuruh juga membuat beberapa tugas baru dinyatakan lulus. Nah, seperti itu. Nah, uni-uni semuanya ini di layar sudah terlihat ya uni-uni. Ini kebetulan saya pakai akunnya Salimah. Nah, di sini untuk toolnya ya uni-uni untuk Canva ini di kelebihannya kita bekerja di online. Kemudian ketika kita melaksanakan desain dan lupa misalnya mati lampu atau bagaimana gitu ya, kita bisa data kita itu tersimpan otomatis. Kemudian ketika kita mau membuka di aplikasi maksudnya di HP atau laptop di mana saja, nah itu data kita bisa dibuka gitu. Jadi tidak terbatas. Kalau misalnya kita offline, di mana kita kerjakan misalnya di laptop, ya di laptop saja tersimpan kan seperti itu. Nah, untuk Canva ini kita proyek-proyek atau desain-desain yang kita kerjakan itu langsung tersimpan otomatis. Nah, di sini ada menu-menunya. Ini kalau sudah masuk ke akun Canva-nya seperti ini. Tapi kalau misalnya uni-uni memulai dari awal gitu ya, kita mulainya dari tab. Dari tab misalnya saya ambil di sini. Nah, ini tab. Sebentar. Hilang. Nah, seperti ini.
Bisa kita mulai dengan tambah, kemudian kita ketikkan canva.com. Nah, di HP pun seperti itu. Kita mulai dari Google Chrome atau apa gitu ya. Microsoft Edge bisa juga. Nah, kemudian buka canva.com. Nah, ini kalau sudah masuk, login, boleh. Nanti hasilnya seperti yang tadi. Ini saya perbesar. Nih, berandanya seperti ini. Nah, untuk toolnya nanti untuk perkenalannya, di sini ada beranda. Kalau kita tekan beranda, ini tampilannya seperti ini. Kemudian desain terakhir, berarti apa-apa desain yang pernah kita kerjakan di sini. Proyek Anda, nih, proyek beberapa desain yang pernah dikerjakan, gitu ya. Semuanya ada di sini. Jadi bisa seperti ini tampilannya. Kemudian misalnya untuk desain yang kita buat tuh kita kolaborasikan dengan orang lain atau kita mengambil link dari orang lain itu. Jadi ada datanya di sini dibagi dengan Anda gitu. Misalnya saya punya desain yang lalu gitu ya, webinar Sumbang Baleh. Nah, itu saya masukkan ke desain ke Salimah ini. Jadi ini proyek dibagi dengan saya gitu ya, dengan Anda di sini. Kemudian sampah kalau seandainya ada yang dibuang, dihapus, nanti muncul di sini. Kemudian di sini kelasnya, karena saya membagikan linknya webinar tutup tahun, ya di sini kelasnya tergabung ke webinar tutup tahun. Nah, di sini kemudian ada pekerjaan kelas. Ini rasanya enggak perlu apa, yang penting ini yang bagian atas ini memahaminya gitu ya. Kemudian untuk memulai proyek, nah, kita bisa saja dari beranda ini. Nah, di sini ada nih untuk Anda presentasi, media sosial, video, produk cetak, pemasaran, kantor. Nah, di sini tersedia beberapa template yang bisa kita ambil gitu ya. Yang ini bebas pengambilannya asal bisa gitu ya, ada pilihannya seperti ini, dia tidak ada lambang berbayar, berarti kita bisa mengambil gitu ya. Tapi kalau misalnya lambang berbayar, ya tentu tidak bisa. Kemudian kalau kita klik ini muncul lagi, misalnya kayak presentasi, ada template baru. Ini contoh-contoh presentasi yang bisa kita ambil. Kemudian media sosial. Nah, ini ada pilihannya buat konten Instagram, kiriman Facebook, cerita, ini banyak pilihannya, tinggal kita ambil saja ini kita mau yang mana gitu, mau buat status WhatsApp, sampul Facebook, video reel Instagram. Nah, itu tinggal kita pilih mana yang kita butuhkan. Kemudian untuk video juga seperti itu. Ini ada beberapa contoh video template-nya. Tinggal kita ambil dan kita dimodifikasi gitu. Jadi dibolehkan gitu ya. Sudah diizinkan oleh Canva gitu. Kemudian produk cetak juga seperti itu. Jadi Uni bisa memanfaatkan Canva ini untuk produk cetaknya gitu ya, misalnya kalender dinding, kartu nama bisnis, stiker lingkaran, kartu pos, selebaran gitu ya. Undangan, poster, buat cangkir, buat label gitu ya. Lanjut ada untuk pemasaran bagi Uni yang punya bisnis, dia bisa juga dipakai nih buat poster, logo gitu ya. Untuk kantor, pekerjaan kantor, bisa juga ini resume, dokumen A4. Kalau saya sebagai guru itu bisa membuat
apa namanya RPP 1 lembar gitu ya, pakai dokumen A4 ini. Nah, tinggal desain saja. Kita modifikasi. Buat daftar pelajaran, buat anak-anak kita di rumah bisa juga itu biar menarik gitu ya. Jadwal pelajaran di sekolahnya gitu. Atau daftar tiketnya di rumah mungkin gitu ya, bisa dibuat di sini. Silakan Uni berkreasi nanti. Nah ini yang untuk templatenya bisa kita ambil dari sini atau bisa juga di atas sini. Di atas sini kan ada tulisannya buat desain. Kebetulan saya ambil bahasa Indonesia. Ini buat desain seperti ini. Nah nanti kita belajar membuat desain, beberapa desain. Yang pertama logo gitu ya. Ada logo. Kemudian sertifikat, Kanvatar, sertifikat, sama membuat website sederhana. Jadi di ini bisa kita manfaatkan untuk membuat website sederhana. Ada pilihannya nanti di sini ya, Uni. Di sini ada tanda tanya, berarti pusat bantuan kalau ada pertanyaan dan segala macam. Kemudian pengaturan akun di sini. Mau mengganti foto kita ini, nah di sini gitu ya, di pengaturan ini. Itu tinggal kita atur. Ini fotonya, saya ambil foto Salimah. Kebetulan ini akunnya Salimah. Tinggal ganti, ubah foto di sini gitu ya. Kemudian ini lonceng, nanti kalau ada notifikasi bisa mungkin orang lain berbagi template ke kita atau setelah mendesain dibaginya ke kita, gitu. Jadi di sini notifikasinya. Nah baiklah Uni untuk pengenalan tool Canva cukup. Kita lanjutkan dengan membuat logo. Nah di sini ada tulisan buat desain. Nah, di sini kan ada pilihannya buat logo. Kita tinggal pilih aja buat logo. Kalau seandainya tidak ada ketemu tulisan logo, ketik aja di sini logo. Keluar dia. Nah, kita tinggal buat logo. Klik logo. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini ada menunya, template, kemudian ada elemen, unggahan, teks, audio, QR code, logo. Lain-lainnya ini boleh diklik apa isinya, banyak isinya, gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau ada titik 3 itu berarti ada isian di dalamnya. Misalnya kita mau menambahkan media-media yang lain, gitu ya. Tinggal klik di sini, klik titik 3. Kemudian kita akan mendesain logo. Di sini kan sudah tersedia template. Nah, Uni tinggal pilih aja template-nya, logonya mau seperti apa. Di sini banyak logonya, gitu ya. Saya contohkan saja membuat logo. Saya pakai logo bentuk. Kayak sini, lihat semuanya. Logo. Misalnya bulat. Misalnya ini. Nah, tinggal kita ganti aja tulisannya.
Misalnya tulisannya ini, nah, ini Studio Desain Palam. Kita ganti Salimah Sutera. Lalu panjang ke sumber. Nah, ini kita putar, ini ada tanda putarnya. Kita buat seperti ini. Putar. Nih, tinggal diatur saja. Misalnya warnanya kita tidak mau warna oranye, nah misalnya warna ungu ya. Kita tinggal ganti di sini A yang di atas ini untuk penggantian warna. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau tidak mau yang pilihan yang di sini, tinggal diambil yang tanda-tanda yang tanda. Yang garisan ini bisa juga kita ganti dengan ungu. Nah, untuk ini ada yang di bawahnya ini foto, kan tertutup dia. Nggak bisa kita ambil. Nanti caranya kita pindahkan aja ini ke bagian bawah, gitu, yang gambar yang tulisan Salimah ini dengan mengambil titik 3 ini. Nah, di sini ada pilihan posisi. Nah, posisi ini kita buat dia mundur ke belakang. Ya. Nah, nanti ini yang muncul di atas. Nah, ini bisa kita ganti. Edit gambar. Atau kita hapus, bisa juga kita hapus saja. Tekan delete. Kemudian kita ganti gambarnya. Ini bisa kita cari di sini apa gambar yang ingin kita pakai gitu ya. Misalnya gambar Salimah, ada enggak ya kira-kira? Kita ambil dari unggahan. Ini. Ini kita taruh di tengah-tengah. Seperti ini. Nah, ini kan putih. Mau kita hilangkan latarnya. Cara menghilangkan latarnya, kita klik gambar itu, logo, kemudian pilih edit gambar. Nanti di sini ada pilihannya menghapus latar belakang. Klik menghapus latar belakang ini. Ini sinyalnya. Diulang lagi, dia bermasalah tadi dengan sinyal. Kita ulang lagi. Nah, seperti ini.
Masih bermasalah katanya. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Nah, hilang latarnya. Yang putih tadi udah hilang. Kemudian yang tengah-tengah ini, yang bulat di tengah ini, nah, mau kita ganti dengan warna lain. Seperti tadi juga kita ganti. Seperti ini. Yang di latar belakang ini bisa juga kita ganti. Sama seperti tadi juga warna latar belakangnya. Tinggal kita pilih. Nah, jadilah satu buah logo kita. Nanti logo yang sudah kita buat ini bisa kita download. Lambang download ini ya. Ini lambang download ini, kemudian kita bisa mendownload dalam bentuk apa gitu. Ini disarankan PNG. PNG ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi bisa kita pilih misalnya JPG dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, bisa juga kita pilih PDF standar. Nih, tinggal tergantung kebutuhan saja. Mau kita download dalam bentuk apa gitu. Misalnya ini saya download dalam bentuk JPG. Nah, tinggal diunduh. Nah, seperti itu. Nah, Uni Reni untuk pembuatan logo seperti itu. Mungkin kalau ada pertanyaan dari ini semuanya, silakan. Baik, terima kasih, F. Pemanfaatan Canva dan sampai logo. Mungkin dari pemaparan tadi kita lanjut dengan pembukaan tanya jawab. Apakah ada yang belum jelas atau perlu ditanya? Silakan. Atau di chat juga bisa kalau sinyal bermasalah. Atau tadi terlalu cepat atau gimana? Ya. Ada yang raise hand? Kayak di chat ada. Ada yang raise hand? Iya. Iya. Dari ya Uni Lady Sofiana. Uni hurufnya bisa diganti atau tidak? Bisa. Silakan, Rev. Oh ya, hurufnya bisa diganti. Bentar. Ini kan di bagian belakang nih, saya pindahkan dulu. Nih. Ini kita pindahkan posisinya ke belakang. Nah, dong yang senyum berarti. Nah, biar aja lah. Pindahkan ke belakang dulu. Nah, untuk mengganti tulisannya, ini. Karena posisinya di belakang sekali, kita mundurkan ini dulu. Nah, nih. Ini tulisan ini kita ganti di bagian ini ya. Ada Faro ini, tulisan Faro ini kita ganti. Kita bisa memilih tulisannya. Kalau yang ada lambang ini berarti berbayar ya, tidak bisa kita pilih kayak Vindel ini. Kalau yang lambang King ini, lambang apa namanya? Apa namanya,
yang di kepalanya. Mahkota. Mahkota itu tidak bisa kita, yang tidak ada lambang mahkota bisa kita ambil, yang pakai lambang mahkota tidak bisa kita ambil. Jadi kita bisa pilih mana tulisannya yang mau kita ambil. Saya seperti ini. Nah, silakan dicari aja di sini. Seperti itu. Kemudian ukurannya bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan, tinggal pilih saja. Atau mau ditebalkan, mau dimiringkan, ini dilarang dimiringkan ya. Ini kalau ada apanya bisa dimiringkan, kalau ada pilihan miringnya di sini. Ini ditebalkan, tinggal dipilih saja. Kemudian ini ada perataannya di tengah. Ini bisa dipilih juga kalau seandainya tulisannya itu lurus ya, On. Kebetulan ini kan lingkaran gitu ya. Kemudian ini bisa juga kita buat daftar gitu untuk tulisan. Jadi beragam apanya. Kemudian bisa juga kita atur jarak huruf, jarak baris gitu. Ini tinggal kita pilih mana sesuka kita, mana kebutuhan kita. Ya itu. Gimana nih Reni? Yang hilang nih Reni. Ya, Re? Ya. Afwan tadi itu gemut. Baik, udah kayaknya Uni Lady udah ya, siap, syukron katanya. Terus dari Uni Dewi dari PD Padang, untuk ukuran logonya bisa diatur atau tidak? Misalnya bulat menjadi persegi panjang kayak logo Salimah. Ya, boleh. Sesuai kebutuhan kita. Di sini kan banyak apanya. Ini tinggal dihapus saja ini uni-uni. Kalau enggak mau yang bulat kan, hapus yang bulatnya. Ini kita ganti dengan elemen di sini. Elemen ini kan banyak nih. Tinggal kita cari elemen yang seperti apa. Misalnya persegi. Nih, ada di sini. Itu yang bentuknya seperti ini. Nah, kita ambil persegi inilah. Bisa. Sesuai dengan kebutuhan kita. Sesuai dengan selera kita. Tinggal dipilih saja. Oke, On. Oke, ada lagi Uni-Uni? Mungkin dari Umi Gus Mayar nih dari Sulawesi Selatan. Insya Allah nanti ada rekamannya Uni. Nah, dari Dina Sintia dari Uni PC dari Sangir. Oke. Bisa diulang mengganti warna background-nya, Rev? Oke. Untuk background yang tadi ya, yang Salimah tadi berarti. Atau kita coba satu desain untuk merubah latar. Sebenarnya konsep merubah latar tuh di mana saja bisa saja. Kalau di Canva ini ya, misalnya kita mau merubah latarnya saja dulu, nanti tinggal kita tempelkan. Atau setelah desain kemudian ditambahkan gambar, baru dihilangkan latar gambarnya bisa juga. Nah, contohnya ini untuk merubah latar, saya ambil satu desain. Misalnya, saya ambil yang untuk ini ya, konten Instagram ini. Ukurannya, ukuran kontennya. Nah, misalnya saya mau merubah ini gambar, ada gambar satu, ada foto. Yang banyak ininya. Nah, kayak gini gambar ini. Abaikan aja gambarnya ya, ini contoh saja. Seperti ini gambarnya. Ini kita mau merubah, menghilangkan latarnya. Tinggal kita pilih edit gambar, kemudian hapus.
latar belakangnya. Apakah yang akan terjadi? Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau gambarnya udah seperti ini, misalnya kakinya kok aneh bentuknya ya, gitu kan. Saya mau nambahkan apa gitu, latar yang hilang tadi sedikit gitu. Nah, bisa kita ambil nih, pulihkan, tambah pulihkan, kemudian dia akan kembali lagi seperti awal gitu ya. Bisa kita tambahkan seperti ini, biar nggak aneh bentuknya ya. Nah, ini sudah bisa kita ambil sebagai gambar yang baru, tinggal download. Kita download dalam JPG aja, biar lebih ringan gitu ya, lebih sedikit kapasitasnya. Internetnya bermasalah sepertinya. Kita tunggu sebentar. Nah, baru diunduh. Kurang tuh yang keluar. Kemudian kita ambil yang tempat kita tadi, boleh juga. Nanti tinggal ditempel. Gitu. Jadi seperti itu saja Uni untuk merubah latar. Kita mau merubah latar gambar yang mana? Klik gambarnya dulu, baru kita pilih edit gambar gitu. Itu aja. Nah, misalnya kita ini yang latar yang sudah berubah tadi itu, yang gambar tadi itu, misalnya mau kita tempel di sini, tinggal kita unggah dulu. Kita unggah gambarnya. Media. Nah, media apa yang mau kita tambahkan? Jadi dia di download. Saya cari download. Nih. Itulah dia ada di komputer fotonya. Nah, ini masuk dia gambar tadi. Nah, kebetulan ada latarnya putih. Bisa kita hilangkan lagi dengan mengedit gambar. Hilangkan latarnya. Seperti itu aja nih, Reni. Iya, Rev. Ya. Tadi ada pertanyaan dari Uniani dari Pasaman ya. Bisa Ya. ganti gambar atau tidak? Niani, tampilan gambarnya sudah ada ya, nih. Dari Ni Dewi, dari PD Padang. Uni, saat desain masih siap dan untuk menyimpannya. Biasanya gambarnya kan persegi 4. Nah, apakah bisa diganti persegi panjang? Jadi pas mau menyimpannya itu, apakah bisa diganti dari persegi 4 ke persegi panjang gitu, Ren? Jadi untuk apanya tuh, untuk hasil penyimpanan tuh tentu kita mulai dari awal dulu, Un. Kalau dari awal kita memakai persegi panjang, hasilnya persegi panjang. Kalau dia awalnya persegi, kayak ini kan kita ada memilih di awal ini kan buat desain. Nah, desain ini kan bermacam-macam. Misalnya untuk ini kan ada tulisannya nih, video ukurannya 1920 10 dikali 1920 kali 1080. Nah, kita mulainya template-nya tuh seperti apa ukurannya gitu. Dari awal duluan. Misalnya kita mau membuat persegi panjang.
persegi panjang, cari apanya ukurannya, mana yang persegi panjang itu gitu. Kalau kayak gini kan dokumen A4, nanti hasilnya seperti itu juga gitu. Misalnya kayak ini sertifikat, ini kan udah ada ukurannya 29,7 kali 21 cm. Untuk cerita Instagram ini 1080 kali 1920. Jadi sesuai dengan ininya gitu, sesuai dengan awalnya kita pilih. Misalnya kita membuat poster, ini kan udah ada ukurannya. Jadi disesuaikan dulu, misalnya kita membuat persegi panjang, ukurannya berapa gitu. Tinggal kita tentukan ukurannya dulu gitu. Di sini kan ada juga di bawah ini ada tambah ukuran khusus. Berarti kita membuat ukuran khusus sesuai dengan yang kita butuhkan gitu. Nah, ini kan ada ukuran khusus nih. Nah, kita buat lebarnya berapa, tingginya berapa. Misalnya lebarnya 10, tingginya 15, misalkan gitu kan. Tapi ini kan tidak sesuai dengan apanya gitu kan. Nah, jadi disesuaikan aja gitu. Misalnya agak lebih panjang kayak tadi kan ukuran Instagram tadi itu mana dia? Konten Instagram itu kan 1080 kali 1080. Nah, kita mau membuat persegi panjang, tinggal dikalikan aja. Misalnya 1080 itu kalau dikali 2, 1080 kan. Kemudian dikali 2 yang tingginya 2160. Nah, kayak gitu. Nanti ukurannya sesuai dengan yang ini gitu. Kalau misalnya kita balikkan lebarnya yang 2160, tingginya 1080 gitu. Nah, tinggal kita ganti aja. Pokoknya intinya sesuai dengan kebutuhan kita unik-unik gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan kita mau desain ukurannya seperti apa. Jadi dari awalnya dulu, awalnya ukurannya mau yang mana. Nah, baru kita desain sesuai dengan ukuran yang ada itu gitu. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya seperti ini juga. Gitu. Nah, untuk template-template yang seperti ini, mana ukurannya yang bisa kita pakai, ya tinggal kita pilih aja di sini. Ini udah ada ukuran-ukurannya yang cocok dengan ini. Gitu. Dari serat mirat. Kalau kita ambil aja, ini udah bisa gitu. Udah pas ukurannya. Tinggal kita ganti aja. Ya, seperti itu, Nireni. Gimana? Baik, Ref. Mungkin pertanyaannya habis, tapi ntar tadi dari Niani di Pasaman. Niani mencoba ganti gambar tapi tidak bisa tampil. Gimana Niani? Barusan udah dijelaskan sama Iref. Apakah sudah bisa tampil Niani? Oh, tadi itu pas cobanya pakai HP. Ketika pertama diganti itu muncul gambarnya. Tapi ternyata ukuran gambar yang mau dimasukkan itu terlalu besar, tuh di crop dulu kan, dikecilkan. Ternyata gambarnya itu hanya berupa simbol aja, nggak keluar gambar yang seperti awal tadi. Di mana nih apakah mengkecilkannya? Oh. Di gambar itu juga di dalam gambar itu jadi dikecilkan. Pakai HP kan tinggal dikecilkan kayak gitu aja kan. Tapi masuk dia ke dalam ini, ke dalam template-nya nih. Iya, masuk. Nah. Cuman nggak muncul salimahnya itu. Jadi berupa logo JPG gitu kan. Itu munculnya. Bisa jadi karena pengaruh sinyal. Saya. Coba aja diulang lagi. Terima kasih.
Mungkin yang untuk pembuatan logo kita selesaikan ya Un, karena masih ada materi yang lainnya. Iya. Berarti nggak ada lagi Uni. Kita lanjut ke materi yang lain Uni. Mungkin ini aja Ref, kita lanjut materi yang lain. Nanti kalau ada waktu kita ada pertanyaan boleh dibuka lagi. Ya. Kita lanjut. Silakan Ref. Ya, kita lanjutkan membuatkan avatar. Ini lagi viral juga membuatkan avatar. Untuk membuatkan avatar ini kita mulai dengan buat desain. Kemudian kita pilih saja salah satunya ya Un. Terserah aja ini sebenarnya, tapi saya coba aja dengan pakai yang Instagram ini aja, cerita atau konten Instagram nih, karena udah ada ukurannya itu ya 1080 kali 1080. Kita buat avatar. Nah, tinggal kita pakai saja di sini uni ada elemen. Kita pilih elemennya. Pertama kita buat kepala dulu. Kita buat kepala, kita ambil aja ini yang bulat. Kita atur saja kepala kita buat model ala-ala kita itu ya. Seperti kita perempuan. Misalnya mukanya agak lonjong. Kemudian pakai anak jilbab. Nah, kalau untuk anak jilbabnya kita copy saja ini. Ini kita copy. Ada tulisan duplikat. Klik duplikat. Nah, kita kasih warna yang berbeda, misalnya warna kulit kita gitu ya. Kita ganti warnanya. Warna kulitnya. Seperti itu. Jadi pakai anak jilbab warna abu-abu seperti ini. Ini kalau orang yang biasa menggambar mungkin lebih apa gambarnya ya, lebih disesuaikan. Ini saya mencoba aja yang apa orang yang tidak pandai menggambar tapi berusaha mencoba menggambar diri sendiri gitu. Jadi harap dimaklumin saja jika ada yang tidak sesuai nantinya. Agak kecil. Yang ini bisa diperbesar ya Un, pakai ini yang di bawah ini kita perbesar. Ini pakai anak jilbab. Kemudian kasih mata, tinggal kita pilih aja di sini, kita cari mata. Mana mata yang cocok. Kita pilih di grafis saja. Mana mata yang cantik. Ini kita kasih mata, kita sesuaikan aja. Kemudian buat gimana tuh gambarnya, cocokkan dulu.
Agak aneh bentuknya. Kayak gini. Kemudian kasih mulut. Kita cari mulut. Atau bibir. 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 Mana bibirnya yang agak ini? Macam-macam bentuknya. Ini aja. Ada yang kurang hidungnya. Mangambok ya, Ma. Nanti Uni buat yang cocok ya. Tinggal tambah hidung. Ini besar hidungnya. Manyun bibirnya. Masya Allah. Nah, enggak aja apa ya, Un. Sebenarnya bukan seperti itu orangnya. Tambahkan jilbabnya. Kita cari aja jilbab. Ini ada juga, bisa juga dipakai langsung ini. Atau kita pakai oval aja jilbabnya, bisa juga. Ini bisa juga kita ambil. Ini. Cantik jadinya, Den. Cantik jadinya. Punya orang nih. Yang punya kita di belakang. Kita ambil ini, kita masukkan. Nah, kita mundurkan. Kita mundurkan dia bagiannya. Nah, kita pilih posisi mundur. Biar maju yang tadi. Nah, kayak gini. Yang mengambuk tadi. Gitu. Kemudian bajunya kita cari baju, tinggal cari baju. Mana ya baju muslimah? Sebenarnya baju ini bisa juga, dia akan tertutup juga di dalam. Kita taruh di dalam posisi. Kita mundurkan. Tangannya mana? Kita kasih tangan. Kita cari tangannya yang cocok. So, ini tangannya.
Warnanya janganlah hitam. Tinggal kita putar. Kecilkan. Kita duplikatkan. Tangan satu lagi. Nah, kita balikkan. Balik. Nah. Kita masukkan ke dalam jilbabnya. Kita masukkan ke dalam jilbab, mundur posisinya. Yang ini kita mundurkan. Ah, kayak gitu ya dia. Lumayan lah. Kakinya lagi. Atau pakai sepatu aja lah langsung. Sepatu. Itu yang cocok. Nampakkan aja sedikit apanya. Dan disesuaikan aja nanti melayang pula kakinya enggak ada, sepatunya ada itu. Kita pasangkan di belakang. Nah, seperti ini. Bagaimana sepatunya? Iya. Sepatunya ada warna nih. Iya, itu dibuat sepatu. Tak vitamin. Dah. Ada ada iklan. Semangat dia juga tuh. Nah, seperti ini saja uni-uni. Silakan dicoba, silakan dibuatkan patternnya sendiri-sendiri. Ini contohnya saja. Tinggal kita download kan patternnya. Seperti tadi juga, pilih apa yang mau pilihan downloadnya gitu ya. PNG kah, JPG kah, atau PDF, mau jadikan PDF bisa juga. Ya, Un. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Umi, buka Umi. Terima kasih, Res. Gimana uni-uni? Ada yang mau bertanya tentang Kanvatar? Sebenarnya banyak ya tool-toolnya, pilihannya. Tinggal kita coba-coba. Iya. Nah, dari Ref, dari Bu Yuyut, dari Payakumbuh. Assalamualaikum Uni, nanti tagihan tugasnya disetor kemana? Ya, nanti kita buatkan kantong tugasnya. Udah menagih tugas? Semangat nih Uni Yuyut. Insya Allah Uni semangat Ref, jadi terpancing. Insya Allah. Lagi Ref, dari Uni Azani Fitri, dari Agam. Ya. Bisa nggak kan kita buat bergerak? Nah, pertanyaannya bagus. Bisa nggak dibikin bergerak, Ref? Bisa, tinggal pilih animasi. Pilih animasi. Tadi kan ada animasi nih, tulisannya animasi. Tapi kalau ini kan kebetulan belum tercrop ya, Un. Kita crop dulu. Ini di crop. Tengok. Jangan. Apa yang sudah ada tadi itu, Un? Di crop dulu ya, biar nyatu ya. Ya, yang ini apa namanya? Yang sudah di-download tadi itu. Kalau yang ini kan memang apa? Terpisah gitu kan, nanti kan aneh pula matanya. Kalau mau digerakkan bisa aja digerakkan seperti ini, jadinya kan bisa dipilih animasinya. Mau Cuman terpisah itu. ya, karena kita kan belum menggabungkannya.
Di sini di elemen ini bisa kita pilih yang lainnya itu ya, nomor orang misalnya. Ya, tadi. Ya. Ada juga yang bergerak-gerak seperti ini bisa kita ambil gitu ya, kita tambahkan. Ini yang sederhana saja dulu, Un. Dicoba-coba saja, Un. Iya, untuk bergeraknya. Kok tak bisa jalan? Kalau saya belum pernah mencobakan membuat seperti ini. Nah, ini di template-nya sudah ada, tinggal mengambil saja. Kalau saya pribadi belum pernah mencobanya. Ya, Untuk bahagia. bagaimana membuat seperti ini, saya tidak tahu gitu ya. Nanti jangan dikira saya tahu pula nanti ya uni-uni gitu ya. Sebatas ini saja dulu. Nanti untuk lebih apanya silakan dicoba-coba. Mungkin di YouTube ada juga bagaimana membuat animasi-animasi seperti ini. Umi tengok. Bikin satu lagi, Ref. Dari Uniwidia. Bisa enggak hidung bibir digabung, Ref? Jadi pas digeser langsung bisa semua. Ya, Nah, biasanya bisa ini. Ada pilihan crop-nya. Tunggu saya cari dulu. Tunggu sebentar. mungkin sekalian ini pertanyaan dari Uni Dewi dari Padang. Gimana cara menggabungkan atau mengelompokkan di Canva? Tunggu. Tekan. Awari situ dulu. Tunggu ya, Un. Ada iklan pula nih. Tunggu sebentar dialihkan si Awari ini dulu. Oke, Ref. Dapat Umi. Baik, uni-uni yang lain kalau masih ada pertanyaan tentang Canvatar atau menu-menu yang tadi yang di awal bisa di chat sambil menunggu Iref. Subhanallah, dengan aktivitas di rumah masih sempat memberikan kita materi. Subhanallah, Iref. Wah, sampai orangnya pasti sampai ke baru tiba sikuat. Ya, sampai.
Come on. Ya, Ref. Lanjut, Ref. Ya, Un. Tadi yang menggrup tadi nak, Un? Ya, menggabungkan, kelompokkan ya. Jadi pas memindahkannya tidak tergeser. Ini ya saya tekan shift aja, shift. Shift. Nanti kan pilih ininya, tekan shift. Kemudian shift. Ini shift. Terus ada tulisan kelompokkan. Oke, ini. Berarti yang di dalam belum dikelompokkan lagi. Beberapa baru yang terkelompokkan. Kita pisahkan lagi ya, Un. Karena ini salah pengapanya. Ada yang keliru. Kita balik lagi. Undo. Jadi hidung kita klik dulu, kemudian tekan shift, kemudian pilih mata. Ini kebetulan letaknya sedang ini ya, kita posisinya nih, kita pilih, kemudian nih kelompokkan. Nah kayak gini, sudah satu kelompok. Kayak gini. Nah, seperti itu, Un. Ya. Baik, Uni Widya dan Uni Dewi. Tadi pertanyaan hampir sama ya, mengelompokkan ya, atau menggabungkannya. Semoga nanti kita coba-coba ya, Uni. Baik, Uni-Uni semua, Iref, mungkin dengan berjalannya waktu, materi kita masih ada 2 lagi ya, Ref ya. Membuat sertifikat dan website ya, sederhana. Silakan, Ref, kita lanjut. Sampai nanti ada Uni pada pertanyaan bisa di-chat. Silakan. Oke. Kita lanjutkan materinya Uni-Uni membuat sertifikat. Karena di UMAS kita sangat butuh membuat sertifikat. Nah, di sini banyak sertifikat, template-template sertifikat. Tinggal kita cari saja. Kita mulai dari desain yang baru, buat desain. Kemudian cari sertifikat. Ini. Nah, sertifikatnya seperti apa? Tinggal pilih sertifikat, ada 3.
sertifikat profesional, sertifikat kehadiran, sertifikat sekolah, sertifikat apa gitu ya. Ada sertifikat lucu juga nih di sini pilihannya. Nah, kita pilih sertifikat seperti ini, salah satunya aja kita ambil. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa contoh sertifikat ya, Un. Kita tinggal pilih sertifikat yang mana. Ini kan ada pilihan untuk Anda, untuk kita nih ya. Pilih saja, ini bisa dilihat semuanya. Atau yang di bawah ini sertifikat penganugerahan, ijazah, sertifikat kerja, tergantung kebutuhan kita, mau yang mana. Ya, kita ambil salah satu saja, contohnya, nih. Kayak gini. Kemudian kita tinggal edit sertifikatnya, judulnya apa. Misalnya kita buat pelatihan menggunakan. Kemudian peragaan ini diberikan kepada siapa itu ya. Sertifikat tambah ini sertifikat tinggal kita geser ini nomor panjangnya. Nanti disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Ini contoh saja ini ya. Kita geser. Kemudian ini bisa kita atur jaraknya, jarak tulisannya berapa. Mau didekatkan jarak tulisannya, tinggal kita atur saja di sini. Kemudian jarak barisnya tinggal diatur. Kemudian lanjut. Apa yang kita butuhkan di sini tulisannya sertifikat berikut diberikan kepada siapa namanya. Nah, biasanya kalau untuk sertifikat otomatis ini kita kosongkan namanya. Nanti baru tercetak dia, kita linkkan ke namanya, baru terganti dia secara otomatis namanya. Ini dimisalkan saja namanya nama saya. Ini untuk tulisannya tinggal diganti saja. Mau yang model apa tulisannya ya, Un. Mau dibesarkan lagi, tinggal ditambahnya besarkan. Kemudian nih atas performanya, atas partisipasinya, atas partisipasinya sebagai narasumber pelatihan 6 dan 13 Maret 2022. Tinggal ditulis siapa yang di sini menandatangani, misalnya ketua kita, Dr. Laila Isrona. SC. Ketua Dewi Salimah Sumbar. Kita geser saja. Kemudian di sini misalnya ketuanya Nurse
Yusnita Anggraini. Escape. Ketua Pelaksana. Ini tempat tanda tangannya. Nah, misalnya kita mau membuat barcode tanda tangan untuk sertifikat nih, sertifikat digital. Kita buat, ini pilih barcode QR code. Nah, di sini tinggal dimasukkan URL-nya. Data kita misalnya contoh tanda tangannya Uni Lela Isrona ini di mana ditaruh misalnya di Google Drive. Kita buka dulu Google Drive-nya. Google Drive. Tunggu dulu, kita cari drive-nya. Kita buka drive. Misalkan aja tanda tangannya, ini kebetulan tidak ada tanda tangan beliau. Saya ambil aja ini contohnya, ini misalkan tanda tangan Buona. Kita ambil, share, atau get link aja, boleh. Get link. Ini kita robah. Anyone with the link bisa melihat gitu ya. Copy linknya. Kemudian kita buka yang tadi. Desain kita tadi. Nih, kita tempelkan linknya ke sini, kemudian buat kode. Nah, dia seperti ini. Keluar barcode-nya. Tinggal ditaruh di sini. Atau kalau enggak mau seperti itu, yang praktis saja, kita tulis saja nih, ditandatangani secara elektronik oleh, ini diambil yang Unireni ya, Nurse Yusnita Anggraini, Escape. Untuk sertifikat pelatihan kehumasan Salimah.
Nah, buat kode. Nanti kalau orang membaca barcode ini terbaca tulisan yang tadi. Seperti itu. Kemudian ini bisa diganti-ganti ya warnanya. Identik Salimah kan ungu tuh. Nah, ganti aja ungu. Ini tinggal diganti warnanya. Ungu kawannya apa? Ungu. Unguan. Tinggal diganti saja. Ini jadi ungu. Ganti lagi. Ganti lagi. Nah, jadi ungu dia. Ini tulisannya mau ungu juga. Tinggal ganti aja. Nah, ungu jadi. Mau tambah lagi nih, ganti lagi dengan ungu. Bisa juga. Ungu lagi. Ini garisnya ungu lagi. Sesuka hati kita aja. Pengen yang mana. Sudah selesai. Mau tambah lagi dengan gambar-gambar yang lain? Apa tadi? Piagam. Top piagam. Begini. Bisa juga. Tinggal kita tambahkan di mana letaknya. Mau ditambahkan logo Salimah. Kita tambahkan. Sip, On. Sip. Nanti tinggal disimpan dari PRF ya. Tinggal disimpan. Ref, ada pertanyaan kayaknya boleh lanjut? Boleh. Dari Lady di Padang, ngambil barcode di mana tadi ini nggak kelihatan kan ini? Oh, di sebelah kiri. Di sebelah kiri kan ada tulisan template, elemen, unggahan, teks, audio, QR code. Di QR code ini kita ambil. Di QR code ini tinggal kita buat aja ini, misalnya ditandatangani secara elektronik atau pakai link, boleh. Ini ditandatangani oleh kita ganti. Dokter, misalnya Dokter Laila Isrona. SC. Nah, kalau ada tulisannya, kita tinggal buat kode. Nah, ini dia kodenya. Langsung otomatis kodenya keluar. Nah. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan Uni? Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau langsung juga boleh. Sebelum kita memasuki materi yang terakhir tentang website sederhana. Kayaknya tentang sertifikat ini paling sering kita gunakan ya Uniref ya. Ya. Kalau di sini enaknya bisa kita panggil lagi data yang lama gitu kan, diunduh kan, kayak di Word. Yes. Nah, diunduh lagi. Bisa dipanggil lagi yang lama yang sudah dihapus tuh kan, diunduh.
Boleh di-scan ini, dicoba ya enggak hasilnya kayak gitu, boleh di-scan. Barcode-nya ya. Ya, barcode-nya. Sesuai enggak? Oh ya, Ref, Ya. ada pertanyaan dari Uniis ya. Gimana cara mengisi nama-nama dalam sertifikat via email langsung? Besok. Pertemuan berikutnya. Sabar ya. Besok di tahap kedua ya Uni ya. Iya. Ya penasaran Uni, kita hadir di minggu depan insya Allah. Iya. Ada lagi Uni-Uni yang lain? Ada yang bertanyakan tentang sertifikat ini? Dari Niledi juga berarti kalau bikin link beda-beda ya. Kalau Iya. bikin link beda-beda hasil barcode-nya. Iya. Setiap sertifikat. Iya. Tergantung yang kita isikan tadi. Kalau kita isi link nanti barcode-nya ya kayak ke link perginya. Kalau ke tulisan tadi ya tulisan tadi yang terbaca. Anda Oke Niledi. ya. Oke, udah. Kayaknya udah. Lanjut Len, Ref, Awan, materi yang terakhir kita yaitu tentang website sederhana. Silakan nih Ref. Oke. Kita simpan ini dulu. Nah, untuk website sederhana di sini saja kita buat ya, di sini cari aja. Buat website kalau enggak ada, ini boleh juga kita ambil yang apa namanya model yang tadi, kayak yang di awal tadi. Websitenya kita buat ukurannya dulu, kita tentukan ukurannya dulu. Yang persegi panjang tadi aja, kita ambil yang didesain di proyek tadi aja ya. Nah, nih desain tanpa namanya. Ini ukurannya 1080 kali terbalik ya. 2160 kali 1080. Nah, ini. Ini dihapus saja. Kita buat proyek baru. Nggak usah, Bun. Kena dulu ini. Di sini kita ambil, misal kita buat ya foto kita, misalnya kegiatan Salimah. Buat tulisan. Pertama buat tulisannya dulu. Seperti apa web yang akan kita buat. Mana tulisannya agak bagus ya. Tulisan.
Ini contohnya aja. Yang ini tulisan yang kita ambil ini kita bisa kita pisahkan ya. Nah, ini kita pisahkan. Tinggal pilih yang titik 3 ini, kita pisahkan. Nah, seperti ini dia terpisah. Kita ganti PW Salimah. Sumatera Barat. Dan website. Kurang nampak tulisannya. Kita buat di sini periode misalnya. Periode 2020 sampai 2025. Di sini. Ini departemen pendidikan. Kita copy, pastikan. Dakwah kita buat dakwah. Paste lagi. Ekonomi. Paste lagi. Bangda dan SDM. Dan Humas. Nah, ini departemen yang ada di PW misalnya ya, kita ambil ini profil pengurus misalnya. Lalu kita tambahkan halaman, boleh juga di copy ini, duplikat halamannya, biar sama apanya, letternya, ini kita hapus. Pendidikan.
Delete. Kita tambahkan template panah, kita cari panah. Panah. Kita tambahkan tulisan kita buatnya sendiri tulisannya. Pilih, tambahkan sedikit teks ini. Saya kembali halaman depan. Halaman, kita kembali ke beranda. Ke beranda aja, ke beranda. Kita copy ini lagi ke halaman berikutnya. Departemen Pendidikan, di sini Departemen Dakwah. Ekonomi. Bangga dan SDM. Di atas humas terakhir. Humas. Kemudian profil pengurus. Profil pengurus. Kita tambahkan logonya.
Kita hilangkan latarnya. Edit gambar, hilangkan latarnya. Berarti tadi. Nah, lalu kita buatkan linknya. Nah, kita pilih yang titik 3 ini, titik 3 ini ada pilihannya gambar tautan. Kita tautkan Departemen Pendidikan tadi. Di yang ini, nomor 2 tadi. Kemudian yang ini dakwah, kita buat linknya. Oke, nomor 3. Kemudian ekonomi, buat linknya ke ekonomi. Sini. Kemudian Bangda, kita buat linknya. Kemudian humas ke humas pula linknya. Nah, kemudian yang terakhir profil, buat linknya ke profil yang terakhir. Seperti itu. Nah, yang di bawah ini kan ada tulisannya beranda. Kembali ke beranda. Kalau ditekan berarti kembali ke beranda. Kita buat linknya. Klik dulu, kemudian titik 3, pilih link. Kembali dia ke awal. Kita buat ini juga. Kemudian pilih linknya, naikkan ke awal. Kemudian ini juga beranda, kita buat linknya ke awal tadi. Kemudian yang ini juga buat linknya ke atas. Ini buat linknya ke atas. Kemudian terakhir buat linknya ke atas. Seperti itu. Nah, tinggal kita isi Departemen Pendidikan, apa-apa saja kegiatannya. Kemudian Departemen Dakwah, Departemen Ekonomi. Nah, ini tinggal ditambahkan saja. Linknya sudah kita buatkan. Kemudian misalnya Departemen Humas, ini mengadakan pelatihan kayak kita sekarang. Pelatihan tulis. Kita copy aja ini. Copy, paste. Kita buatkan di sini. Pelatihan kehumasan. Terus publikasi anggaplah 2 itu kegiatannya dulu. Nah, untuk pelatihan kehumasan ini tinggal kita tambahkan aja foto-foto kegiatannya atau apa gitu ya, atau brosurnya. Bisa kita ambil
sekarang. Begini. Misalnya kita ambil foto yang ada di sini, kita masukkan dulu. Mana dia? Di insert, unggah media. Kita masukkan beberapa foto. Ini contoh saja nih ya, On. Nah, kalau ada yang apa, yang aneh, diabaikan saja. Ini satu lagi. Yang kita masukkan. Yang untuk humas saja fokusnya dulu. Kemudian ini tambahannya. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat, kita jadikan dia ke website. Kita ambil titik 3. Lihat semuanya. Situs web pilih. Situs web. Kemudian kita pilih webnya seperti apa tampilannya. Ini kan contohnya aja nih. Ada pilihan gaya webnya, presentasi, menggulir, navigasi klasik, atau standar. Tinggal dipilih saja sesuai dengan keinginan kita. Nah, misalnya saya ambil navigasi klasik dengan bar. Nah, buka situs webnya. Ini situsnya. Seperti ini jadinya. Jadi kalau kita kasih linknya ini ke kawan atau ke orang lain, nanti orang lain akan melihat tampilan seperti ini. Diklik Departemen Pendidikan, nanti keluar ke Departemen Pendidikan. Kayak ini, yang tadi. Kita kecilkan dulu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada beranda, balik ke beranda, klik. Nah, balik lagi ke sini, ke atas. Kalau mencari Departemen Dakwah, tinggal klik. Nah, ke dakwah perginya. Cuma ini karena belum diisi ya, uni-uni. Kembali lagi ke beranda. Kemudian ke humas tadi yang sudah ada isiannya. Nah, seperti ini. Pengen melihat profil pengurusnya, tinggal diklik aja. Ini kebetulan belum diisi.
Nanti silakan Uni mencobanya. Untuk ini tinggal kita kirimkan linknya ini ke teman kita. Nah, sampai di situ saja Uni untuk web sederhana kita. Baik, Uni, ada yang mau ditanyakan Uni? Mungkin tadi dari Nuyani harus lambat-lambat nih Ref katanya, karena poin-poinnya banyak gitu, dan mungkin juga baru pertama kali. Jadi insya Allah ada rekamannya nanti ya Uni, ya Ref ya. Ya. Terus tadi juga ada dari ini Adrita Solo, ada nggak pembuatan tibon Ref? Tibon. Mau pembuatan tibon nanti pelatihan berikutnya. Nah, berikutnya ya Uni ya, insya Allah. Dengan materi kita yang tadi Uni, ada yang mau ditanyakan lagi atau diskusikan Uni? Kayaknya pas Uni.